Adat dan budaya Batak Toba, salah satu suku yang tinggal di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Masyarakat Batak Toba sangat menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam acara seperti pernikahan, upacara kematian, dan upacara adat lainnya. Mereka juga punya sistem marga dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat yang disebut Dalihan Natolu. Dalihan Natolu bukan sekedar sistem adat, tetapi juga pedoman moral dan sosial yang dipegang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sabut Tuhan, manat mardongan tubuh. Masih pasang abon, ada siang pui. Idonatar surat di Dalihan Natolui. Wawancara dalam video ini dilakukan langsung di Balige, sebuah kota di pinggir Danau Toba yang menjadi pusat budaya Batak Toba. Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang kekayaan budaya Batak Toba yang masih dijaga hingga sekarang. Pernikahan dalam adat Batak Toba merupakan proses yang kaya akan tradisi dan simbol, dengan tahapan yang beragam dan memiliki makna yang mendalam. Pernikahan adat Batak Toba menganut sistem eksogami, yaitu larangan untuk menikahi orang yang memiliki marga yang sama. Pernikahan adat Batak Toba dikenal sangat kaya akan tahapan dan makna. Prosesnya panjang, melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, serta menekankan prinsip Dalihan Natolu atau 3 pilar kekerabatan dalam Batak. Apabila ada pasangan Batak Toba yang ingin melangsungkan pernikahan, maka akan menjalani rangkaian adat seperti pangalehon tanda. Ini artinya kedua belah pihak saling memberikan tanda. Pihak laki-laki memberikan uang, sedangkan pihak perempuan memberikan kain sarung. Ini menandakan adanya ikatan awal antara kedua calon. Selanjutnya dilaksanakan marhusib. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga calon pengantin untuk membahas rencana pernikahan termasuk mas kawin atau sinamot dan persiapan lainnya. Hasilnya belum diumumkan ke publik untuk menghindari rasa malu jika batal. Selanjutnya ada martupul. Acara ini adalah acara pertunangan resmi yang dilakukan di hadapan gereja. Umumnya ini dilakukan untuk yang beragama Kristen. Diikuti oleh keluarga besar dan jemaat, kedua calon mengikat janji untuk menikah. Selanjutnya, marhata sinamot. Pembicaraan terbuka mengenai besaran sinamot yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan secara teknis, acara adat dan pesta. Selanjutnya dilakukan acara Martonggo Raja. Martonggo Raja ini adalah rapat besar keluarga kedua belah pihak untuk membahas detail pelaksanaan pesta adat, pembagian tugas, dan penegasan peran masing-masing keluarga dalam prosesi pernikahan. Setelah itu maka dilakukan pemberkatan nikah secara agama dan dilanjutkan dengan pesta adat atau ulaun unjuk. Pesta adat atau ulaun unjuk ini merupakan puncak pesta adat Batak Toba. Di sini, kedua pengantin menerima doa dan restu serta simbol-simbol adat seperti pemberian ulos dari keluarga atau penyerahan jambar kepada keluarga tertentu. Makna dari setiap prosesi ini adalah menegaskan pentingnya berunding ataupun diskusi, keterlibatan keluarga besar, dan penghormatan terhadap adat serta leluhur. Sinamot
bukan sekedar mas kawin, tetapi untuk penghargaan terhadap keluarga perempuan. Pemberian ulos adalah simbol restu dan doa agar rumah tangga baru diberkahi. Proses pernikahan adat Batak Toba bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang diikat oleh nilai kekeluargaan yang kuat. Anak dipandang sebagai anugerah dan penerus marga. Mereka memperkuat status sosial keluarga dan melanjutkan garis keturunan yang sangat dijunjung tinggi. Dalam budaya Batak Toba, dikenal ungkapan anak Kokido Hamoraundiau, yang berarti anak adalah harta kekayaan sejati. Semakin banyak anak, semakin banyak pula berkat yang akan diterima. Memiliki anak adalah simbol kehormatan, kelangsungan marga, dan kebanggaan keluarga. Ungkapan anak Kokido Hamoraundiau menggambarkan bahwa kehadiran anak sangat dihargai karena dianggap sebagai sumber rezeki dan masa depan keluarga. Selama masa kehamilan, masyarakat Batak Toba tidak memiliki ritual formal. Namun terdapat berbagai kepercayaan dan kebiasaan tradisional yang dijalankan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin. Ibu hamil dianjurkan untuk tidak keluar rumah saat maghrib guna menghindari gangguan roh halus. Suami juga memiliki peran penting, yaitu dengan membiarkan rambutnya gondrong hingga sang istri melahirkan. Hal ini sebagai bentuk solidaritas dan harapan agar anak lahir dengan sehat. Selain itu, ibu hamil biasanya mengenakan besi putih atau kancing peniti yang disematkan di baju sebagai penangkal gangguan gaib. Dan biasanya, jika menghendaki, orang tua dari pihak perempuan akan mengadakan acara 7 bulanan dan datang ke rumah pihak laki-laki sebagai bentuk doa dan harapan atas kelancaran persalinan. Dalam tradisi ini, keluarga dan lingkungan sekitar turut memberikan dukungan moral dan fisik secara penuh, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi ibu hamil hingga proses persalinan tiba. Dalam budaya Batak Toba, terdapat pula beberapa tradisi yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran seorang anak. Salah satunya adalah acara syukuran atau manulangi, yaitu perayaan yang melibatkan keluarga besar untuk merayakan kelahiran dan mengungkapkan rasa syukur. Selain itu, ada juga tradisi maranggap, di mana keluarga besar berkumpul dan menginap selama beberapa hari di rumah keluarga yang baru saja dikaruniai anak. Tradisi ini dilakukan untuk menemani dan mendampingi sang ibu yang baru melahirkan sebagai bentuk dukungan dan kebahagiaan atas kehadiran anggota keluarga baru. Pemberian nama dalam budaya Batak Toba bukan sekadar identitas, tetapi juga mengandung makna spiritual, historis, dan sosial. Nama anak disesuaikan dengan marga ayah dan bisa mencerminkan harapan, doa, atau peristiwa penting yang terjadi saat kelahiran. Dalam beberapa kasus, nama juga diberikan berdasarkan silsilah keluarga atau untuk menghormati leluhur. Pemberian nama dianggap sebagai awal pengenalan anak dalam tatanan adat dan struktur sosial Batak. Karena melalui nama dan marganya, ia akan memiliki hak serta tanggung jawab dalam komunitas adatnya. Dalam keluarga Batak Toba, anak-anak diajarkan sejak dini untuk menghormati orang tua, menjaga martabat marga, dan menjunjung tinggi nilai kerja keras, tanggung jawab, serta gotong royong atau marsiada pare. Anak laki-laki dikenal dengan sebutan anak niraja, yang berarti ia harus memiliki pendirian, bertanggung jawab, dan mampu menjadi sosok pemimpin dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, anak perempuan disebut Boruni Raja, yang artinya perempuan terhormat. Sebutan ini menekankan bahwa perempuan juga memiliki kedudukan penting dan dijunjung tinggi, serta diharapkan mampu membawa martabat dan kehormatan bagi keluarganya melalui sikap dan perilaku yang baik. Nilai-nilai ini ditanamkan agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang bermoral dan berkontribusi positif bagi komunitas adatnya. Dalam wawancara kami menemukan bahwa pendidikan anak dalam budaya Batak Toba bukan hanya tentang sekolah atau aturan rumah, tetapi tentang warisan nilai yang mengakar kuat, baik nilai moral, spiritual, dan sosial yang diajarkan sejak dini.
Orang tua Batak Toba mendidik anak dengan cara memberi teladan. Mereka tidak hanya menasihati, tetapi juga menunjukkan langsung lewat sikap. Anak diajarkan untuk jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Umpasa dan umpama atau pepatah Batak yang syarat makna digunakan sebagai cara halus untuk menyampaikan nasihat. Anak juga diajarkan agar tidak membuat malu keluarga karena nama baik adalah segalanya. Secara spiritual, mayoritas Batak Toba yang beragama Kristen membiasakan anak untuk dekat dengan Tuhan. Anak-anak diajak berdoa, pergi ke gereja, dan mengikuti sekolah minggu. Mereka diajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan syukur dan ketaatan pada ajaran Tuhan. Sementara itu, nilai-nilai sosial ditanamkan melalui kebiasaan mengenal marga, ikut serta dalam kegiatan adat, gotong royong, dan belajar menghormati orang tua serta orang yang lebih tua. Menurut sumber wawancara yang kami temui, anak yang berkualitas adalah anak yang bukan hanya pintar, tapi juga tahu adat, tahu sopan santun, rajin beribadah, dan bisa menjaga nama baik. Namun, tantangan zaman sekarang cukup besar. Anak-anak lebih dekat dengan handphonenya daripada dengan budaya. Bahasa Batak mulai jarang digunakan, kegiatan adat mulai ditinggalkan. Inilah kekhawatiran para tetua adat. Harapan mereka tetap besar. Mereka ingin generasi muda Batak Toba tetap bangga dengan jati dirinya, dimanapun mereka berada. Mereka harus menonjolkan bahwa mereka adalah anak Batak, anak yang tahu nilai, tahu adat, dan membawa nama baik keluarga. Kita sabut Tuhan, manat mardongan tubuh. Sombawa hula-hula, elek kita marburu. Kita sabut Tuhan, manat mardongan tubuh. Masih pasang abon, ada si enong,